menyadari bahwa banyak sekali prakarsa untuk perjuangan meluruskan dan menyucikan kehidupan kebangsaan kita. Ada kelompok 100 tokoh untuk pemakzulan. Mungkin di sini ada yang ikut terlibat. Oh, petisi 100. Petisi 100 untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Mas Marwan Batubara. Yang kedua, ada juga kelompok ya, yang juga saya ikut di dalamnya, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dengan adendum tentang masa jabatan presiden. Ada lagi kelompok lain, kampus-kampus, merupakan simpul-simpul tersendiri, dan dalam waktu dekat, nggak apa-apa saya ungkapkan, karena orangnya juga menyampaikan pada saya, akan ada gerakan People's Tribunal. People's Tribunal yaitu pengadilan rakyat. Entah di Jogja atau di mana nanti rakyat berkumpul untuk mengadili, tentu secara in absentia, siapa pelaku kejahatan terstruktur, sistematis dan masif ini. Itu kawan-kawan yang melanjutkan ya. Idenya sangat cerdas dengan dirty vote. Dan ada juga bahkan sebelum People's Tribunal, class action dan lain-lain sebagainya. Saya menyatakan kami dalam satu nafas. Kami dalam yang mendukung hak angket DPR RI, saya baca dari PDIP, PDI Perjuangan, dan akan diikuti oleh partai-partai lain yang kami cantumkan di sini mendukung. Walaupun karena saya belum konfirmasi betul ke kawan-kawan PDIP, maka kami pihak-pihak tertentu. Itu kami berada dalam satu tarikan nafas, walaupun ada simpul-simpul, kami yakin walaupun titik keberangkatannya berbeda, namun kami dan kita semua akan bertemu kalau tidak di tengah jalan, nanti di ujung jalan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Silakan Prof. Egy Sujana secara singkat, terutama saya tahu beliau ini lebih keras dari saya, ya, bukan moderat lagi. Ya. Terima kasih Mas Din Samsudin yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya bicara dengan konstruk hukum. Semua paparan yang disampaikan sebelum ini sudah menjelaskan bahwa telah terjadi kecurangan yang TSM. Oleh karena itu, konstruk hukum berikutnya adalah harusnya kita pertama mohon dengan hormat, karena ini tidak semuanya timnas dari Anies, tentu melalui Kang Din Samsudin bisa disampaikan Anies dari mulutnya keluar pernyataan menolak hasil pemilu ini. Harus ada. Karena kalau ini nggak keluar dari mulut Anies, kita aja dianggap sekarang, atau ujungnya mungkin dia ada berdamai, ini masalah besar dan kita yang dianggap pengacau jadinya. Yang kedua, dengan adanya statement dari Anies, insya Allah rakyat se-Indonesia bergerak, insya Allah. Kalau benar apa yang kita lakukan selama ini, di daya dukung dari Anies itu jutaan orang. Terakhir dilihat dari JIS, bandingannya dengan GBK kan jelas banyak dari JIS. Untuk itu, kalau rakyat sudah dihimbau dalam pengertian positif menolak dari hasil pemilu ini, daya gerak itu luar biasa. Apalagi tadi kita sudah merasakan, jangankan kita, Tuhan yang Maha Esa saja dihina, bukan dihina, diinjak-injak nilai-nilai agama Allah itu. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, Mas Din yang terhormat, saya kemarin rapat dengan ketua umum seluruh relawan
ketua umum seluruh relawan yang terhimpun dalam 1000 ketua umum relawan. Ada pemimpinannya, saya minta Isra ke depan sini sebentar dengan hormat karena dia habis pertemuan dengan Anies malam. Jadi saya kira informasi ini penting untuk menjawab dari Edi. Kalau ini diabaikan bagaimana? Nah, kalau saya gagasannya besok kepung KPU, jelas tindakannya gitu. Nah, ini udah dataran action ya. Kalau kita kan dataran intelektual, informatif. Coba silakan sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ayahanda kami Pak Din Samsudin. Kemudian yang kami hormati ayahanda kami juga Pak Jenderal Fakhrul Roji dengan seluruh jajarannya dari Purnawirawan TNI Polri. Yang kami hormati kakak kami Pak Profesor Bang Egy, Bapak Ibu sekalian yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ingin kami sampaikan bahwa Pak Prof, para pimpinan 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur dan sistematik pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah kegiatan ini hampir mirip seperti kemarin kami laksanakan. Juga kita berkumpul kurang lebih 1000 ketua umum relawan Anies Baswedan di Penogoro kemarin memberikan pernyataan sikap menolak hasil pemilu curang. Setelah itu kami berangkat ke kediaman Bapak Anies Baswedan tadi malam. Kami diterima jam 1 malam. Kurang lebih 100 orang ketua umum lebih dan beliau berdiskusi dan kami menyampaikan hasil pernyataan sikap itu, dan beliau menyampaikan beliau tetap berada pada perjuangan sampai titik darah terakhir. Itu beliau sampaikan sendiri di hadapan para pimpinan relawan. Saya kira itu sebagai laporan, dan mudah-mudahan dari pertemuan 100 tokoh ini kita bisa bersinergi dengan 1000 ketua umum relawan Amin ini untuk petunjuk-petunjuk selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Egy dan Mas Irsa. Namun ingin saya jelaskan ya, gerakan pemilu bersih dan konferensi pers hari ini tidak berhubungan langsung dan resmi dengan paslon manapun. Bahwa kami ya memiliki pilihan politik tersendiri. Saya sendiri pendukung Anies Muhaimin. Namun ya, insya Allah sebagai akademisi kita bisa menyapih. Jadi sekali lagi kita tidak punya hubungan ya, apalagi secara resmi dan langsung. Namun ya, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Paulus, tokoh Katolik tadi, kami berangkat dari komitmen terhadap nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Khususnya yang ditegaskan oleh agama kita masing-masing. Saya sebagai Muslim, kebetulan pernah mendapat amanah sebagai Ketua Umum Muhammadiyah 2 periode, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ya, saya ingin katakan, ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Insya Allah bisa kita sapi bahwa kebetulan beririsan, itulah koalisi kebenaran. Itulah pertemuan pikiran dan hati untuk kebenaran. Saya baru dapat informasi
ternyata secara organisatoris kepartean DPP PDI Perjuangan juga sudah mengeluarkan pernyataan menolak hasil pemilu Pilpres. Maka kita beririsan untuk itu ya. Dan di antara kami ini ada yang masuk timnas Amin. Saya tidak tahu, mungkin juga ada yang di tim 02 ada. Di tim 03 ada. Nah, yang jelas Profesor Ahmad Zahro, tokoh NU ini tim 009. Silakan pertanyaan selanjutnya dari silakan wartawan ya Ibu ya. Jangan, kalau tidak wartawan tidak. Ini konferensi pers. Jangan. Yang wartawan, tolong berdisiplin dalam forum. Ya, saya tegas kalau soal itu. Ada dari kawan-kawan media? Ya Bang, izin Prof. Ya, silakan sebut medianya. Prof, saya dari Racikan Berita. Dari Racikan Berita. Baik, saya menanyakan ke Mas, izin Mas, apa kabar? Mas Suryo. Mas Suryo. Saya cuma menginginkan, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama adalah tolong arahkan kami tentang siapa yang kata Mas Suryo tadi yang menciptakan Sirekap itu, sistemnya itu. Lalu tolong sebutkan saja namanya. Kalau kami misal media diizinkan, biar kami yang datang ke lokasi, biar Mas Suryo lebih aman. Kalau media kan lain ceritanya. Dan yang kedua Mas adalah karena kami ini adalah sama-sama, khususnya saya adalah pendukungnya, pemilihnya Amin sekeluarga. Ya Mas, apakah Mas Suryo akan berkenan bila terjadi nanti di misal kita ke MK, Mas Suryo sebagai ahli IT-nya untuk sebagai saksi? Mas. Izin saja, terima kasih. Oke, silakan Mas Suryo jawab. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi mungkin tidak sempat saya tunjukkan, tetapi artinya ketika sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sudah sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ya, ini buktinya ada. Saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau nggak di Indonesia di mana? Di Singapura. Ahli lain mengatakan, Pak Egy, ada yang di Cina, ada yang di Perancis. Tapi kalau saya, yang saya yakini 100% yakin adalah di Singapura. Alamatnya adalah di Aliyun Computing Co Ltd dan itu di Singapura. Alibaba Cloud Private Limited, nomor IP-nya juga ada di sini. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Egy, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran penuh ini. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahja mengatakan ini sistem baru, bukan. Ini bukan baru. Ini sudah 4 tahun. Pernah dicoba di Pilkada tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung, ITB. Ya, clear kan? Ya. Dan ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja mengiris itu, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti Sansak. Saya bukan dari ITB, tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuaralah bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backdoornya, dan dialah yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatical algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof Din. Kalau misalnya itu manual tidak, ini ada penambahan yang bisa dilakukan dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah ada sistematik. Kalau dikatakan saya ingin nambahkan. Nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Udah gampang lah di ITB. Udah clear kan? Udah bisa dicari kan? Mungkin beliau takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof Din, Pak Paulus tadi mengatakan jangan takut dengan bersuara, supaya kampus jangan
salahkan, karena ini oknum bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin, bangkit lagi, ayo sekarang ini. Ya, perjuangan belum selesai. Insya Allah kita akan memenangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suryo. Dengan